Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Murad sayang. Oh ya teman-teman, hari ini aku tuh mau membahas lagi tentang persyaratan pulang cuti ke Indonesia dari Hong Kong atau dari negara manapun ya teman-teman. Tentunya ini tuh untuk semua TKI atau semua PMI ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya untuk yang di Hong Kong saja, semuanya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, karena beberapa akhir ini kita itu sering dihebohkan dengan peraturan-peraturan baru ya teman-teman. Yang pertama itu kemarin-kemarin itu dihebohkan dengan masalah IKTKLN ya. Dan sebetulnya waktu itu saya juga ingin membahasnya ya teman-teman ya, karena belum ada waktu dan ini muncul lagi masalah baru tentang BPJS. Jadi saya nggak sempat membahas masalah IKTKLN ya teman-teman ya. Sudahlah, nggak usah dibahas karena sudah berlalu dan itu juga sudah dihapus dan tidak berlaku ya teman-teman. Dan ini sekarang dihebohkan lagi dengan masalah BPJS, dan itu menghebohkan kita semua para PMI yang ada di luar negeri ya, dan yang ingin pulang cuti tentunya ya. Mereka ini pada takut dan gemeter dan berpikiran yang enggak panik gitu ya teman-teman ya, karena mereka ingin pulang cuti, takutnya gimana ya kan. Padahal kita loh di sini dari luar negeri itu baru juga normal ya dari COVID-19. Jadi kita itu seneng gitu ya, pengen pulang ke Indonesia, dan ternyata di Indonesia dipersulit ya kan. Kadang inilah itulah dan lain-lain masalahnya ya kan. Ada lagi nanti setelah ini entahlah ada apa lagi gitu ya kan. Tapi syukur-syukur sih jangan dipersulit lagi sampai kapanpun. Udah pengennya sih seperti itu ya. Jadi kita berdoa saja bersama ya teman-teman. Pokoknya jangan lagi ada masalah-masalah yang lain lagi gitu ya kan. Nah terus sekarang itu sudah ada surat edarannya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut lagi, yang ingin pulang cuti silakan pulang cuti saja, aman Sulaiman kok sekarang ya. Jadi tidak perlu membayar BPJS atau membuat BPJS ketenaga kerjaan ya kan. Nggak apa-apa kok, jadi sudah bebas ya, tidak diberlakukan ya teman-teman. Tapi itu juga nggak tahu sih sifatnya sementara atau seterusnya ya. Kita sih harapannya seterusnya saja ya, jangan sementara, karena kita semua memang nggak setuju dengan adanya BPJS ketenaga kerjaan gitu, karena kita juga kerja di luar negeri itu kan sudah ada asuransinya. Jadi buat apa sih BPJS ketenaga kerjaan gitu ya kan. Toh saya juga di sini sudah lama loh, dari 2016 sampai sekarang saya itu nggak punya loh teman-teman BPJS ketenaga kerjaan. Tapi saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa dan bagaimana ya saya nggak punya gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sakit, saya apa-apa, ada apa-apa itu ya majikan yang menanggung gitu. Jadi untuk apa sih ada BPJS ketenaga kerjaan ya kan. Itu hanya untuk mempersulit kita saja ya kan teman-teman. Nah ini dia, saya bacakan ya teman-teman ya. Saya bacakan dulu, dan tentunya teman-teman juga sudah tahu lah ini surat edarannya teman-teman ya. Teman-teman juga boleh save ya. Jadi ini saya bacakan ya teman-teman ya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya, BP2MI ya teman-teman ya. Nah di sini nomor sekian, sifat biasa atau terbuka perihal dokumen persyaratan penempatan pekerja migran Indonesia yang sedang melaksanakan cuti. Jakarta 16 Agustus 2023, dan hari ini adalah tanggal 17 Agustus ya teman-teman ya, pasti hari kemerdekaan. Jadi saya langsung buatkan videonya ya teman-teman ya. Nah ini dia. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, teriring doa dan salam hormat kami kepada Bapak Direktur Jenderal Imigrasi beserta jajaran, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas negara. Nah, terus di bawahnya lagi ini adalah menindaklanjuti surat kami nomor B sekian tanggal 24 Juli tentang pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia yang sedang melaksanakan cuti dan mempertimbangkan dinamika di lapangan terkait belum tersedianya loket pembayaran BPJS ketenaga kerjaan di bandara atau pelabuhan atau PLBN ya teman-teman ya, yang berakibat pekerja migran Indonesia gagal terbang dan tiket dinyatakan hangus. Wah sayang sekali ya,
tiketnya hangus karena dianggap tidak membayar BPJS Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal ini tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai tersebut. 1. Bagi pekerja migran Indonesia yang telah melakukan perubahan data perjanjian kerja seperti perpanjang masa perjanjian kerja dan perubahan pemberi kerja, re-entry dan renew ya teman-teman ya. Pendataan dilakukan oleh perwakilan RI di negara penempatan sebelum pekerja migran Indonesia pulang ke tanah air. 2. Bahwa dokumen yang wajib dimiliki dan masih berlaku bagi pekerja migran Indonesia sebagai dimaksud pada surat sebelumnya pada angka 4 adalah sebagai berikut: paspor, visa kerja, dan re-entry visa ya teman-teman. Selanjutnya adalah perjanjian kerja. Jadi itu ya teman-teman ya, syarat pulang cuti Indonesia untuk semua TKI dan PMI yang ada di luar negeri. Cukup membawa paspor dan visa yang masih berlaku, dan bawa juga surat kontrak kerja. Dan ini paspor saya dan sudah dilengkapi dengan visa ya teman-teman. Visa sekarang itu adalah lembaran, aduh ini jatuh apa visa saya. Nah ini dia visa saya ya, tapi saya nggak buka ya teman-teman. Jadi lembaran ya bentuknya ya, tapi nggak usah dibuka. Ini paspor dan visa saya masih berlaku ya teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah surat kontrak kerja. Ini surat kontrak kerja saya tuh. Jadi seperti ini, dan di belakangnya juga sudah dilengkapi dengan cop dari KJRI ya, KJRI Hong Kong ya teman-teman, ini nih. Jadi di sini. Nah, terus yang selanjutnya itu kalau misalkan teman-teman punya surat cuti, dibawa juga surat cutinya dan bawa juga ID cardnya ya teman-teman. Misalkan kita di Hong Kong ya, bawa ID card Hong Kongnya, atau yang di Taiwan atau dari berbagai negara itu bawa juga ID card dari negara teman-teman bekerja ya, bukan KTP Indonesia ya teman-teman ya. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah tiket pesawat PP ya teman-teman ya. Itu wajib, setiap orang yang mau cuti itu pastinya sudah memiliki tiket pesawat terbang PP ya teman-teman ya. Jadi semuanya. Untuk tambahannya itu adalah wajib mengisi e-custom declaration ya teman-teman ini. Dan jika teman-teman belum paham, silahkan ada tutorialnya di saya ya, banyak sekali videonya, dan ada linknya saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Jadi e-custom declaration ini untuk mengatur bagasi atau barang bawaan yang kita bawa dari luar negeri ya teman-teman ya. Ini untuk semuanya ya teman-teman. Jadi e-custom declaration ini beda dengan IMEI, dan ini tuh wajib mengisinya dulu juga. Mengisi kok, tapi kalau dulu itu kan kita mengisinya saat mau landing ke Indonesia dan diberi kertas kecil ya di dalam pesawat gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, tapi untuk sekarang itu lebih enak saja. Jadi bisa dilakukan secara online 2 hari sebelum penerbangan ya teman-teman ya. Jadi menurut saya sih lebih enak, lebih mudah dan gampang saja, nggak ribet ya. Sambil duduk sambil isi-isi aja gitu loh ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga yang nanya, Kak, kalau misalkan nggak mengisi e-custom declaration itu gimana Kak, bisa nggak? Sebetulnya sih nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman nggak ngerti cara mengisinya. Kan namanya juga orang ya, tidak semua bisa ya kan. Apalagi mungkin kadang ada ibu-ibu yang usianya sudah lanjut ya kan. Kita kan nggak semuanya muda yang kerja di luar negeri, itu ada juga yang ibu-ibu ya kan, dan nggak ngerti sama sekali. Nggak apa-apa, nggak usah ngisi juga ya teman-temannya. Nanti teman-teman bisa mengisinya saat ketibaan di bandara, dan nanti akan dibantu oleh petugas bea cukai ya teman-teman sampai mendapatkan barcode, barulah teman-teman bisa keluar dari bandara. Jadi seperti itu, oke? Nah, kalau yang teman-teman mendaftarnya secara online itu nanti teman-teman itu akan mendapatkan barcode yang seperti ini. Dan jika teman-teman sudah selesai ambil koper atau bagasi itu, teman-teman sebelum keluar itu di scan dulu barcode tersebut yang tadi, barcode e-custom declaration tit gitu ya, terus barulah kita keluar dari bandara. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah dan gampang sekali ya. Dan sekarang udah enak banget, tidak ada email, tidak harus
membayar IMEI atau mendaftar IMEI dan lain-lain. Jadi teman-teman HP-nya bisa aktif kembali ya, sudah bisa aktif dan langsung bisa digunakan di bandara ya teman-teman. Udah nggak ada ribet-ribet lagi, nggak ada IKTKLN, nggak ada IMEI, dan tidak ada BPJS. Semoga ini seterusnya seperti ini dan jangan lagi ada peraturan-peraturan yang bikin kita ribet ya, atau membuat kita rumit dan bikin kita pusing. Pokoknya ya, udah segitu aja kita itu sudah lebih dari cukup dan sudah resmi, karena kita juga bukan TKI ilegal ya. Kita di sini kerja itu punya majikan dan kita resmi. Semuanya ada surat-suratnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ada kendala di bandara atau gimana-gimana ya, teman-teman tinggal ditunjukkan saja ini kertas ininya. Jika ada masalah apa-apa, teman-teman bisa langsung hubungi kok Pak Beni ya kan. Itu kan Pak Beni kan sudah ngomong kalau ada apa-apa kalian udah nggak apa-apa, tinggal di video aja, diviralin ya kan, atau enggak laporan ke Pak Beni ya kan teman-teman. Nggak apa-apa loh, jangan takut, teman-teman tinggal dilaporkan saja kalau ada apa-apa masalahnya gitu ya kan, kendalanya apa, terus apa yang kurang ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi seperti itu saja video saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin pulang cuti ke Indonesia dari luar negeri. Semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan, dan selamat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta, dan selamat bekerja kembali di negara kita bekerja, dan semoga sukses. Amin. Terima kasih. And bye-bye. Ke Hong Kong juga saya itu waktu itu aman kok, nggak ditanya apa-apa. Jadi pas check-in juga cuman ngasih paspor saja, terus ditanya juga katanya mana surat kontrak kerjanya gitu. Saya kasihkan ke petugasnya, terus dilihat-lihat ya udah masuk gitu ya kan. Terus kan kita masuk itu lewat imigrasi ya kan, di imigrasi itu kan ditanya-tanya surat cuti ya teman-teman ya. Ada surat cutinya enggak? Saya bilang enggak ada Pak. Terus petugasnya bilang ya udah ada ID cardnya enggak, katanya gitu. Terus saya tunjukkan ID card Hong Kong saya, ya sudah dilihat. Terus udah saya masuk, naik pesawat, terbang, udah sampai Hong Kong. Enggak ditanya apapun guys, enggak ditanya kamu vaksin atau belum, punya sertifikat apa ini itu atau enggak ada apa-apa, aman Sulaiman pokoknya ya teman-teman. Tapi saran dari saya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu punya surat vaksin atau sudah vaksin ya dibawa saja ya, jaga-jaga ya. Soalnya waktu saya pulang Indonesia atau pulang cuti ke Indonesia itu memang saat naik pesawat itu tidak ditanyakan sertifikat vaksin atau belumnya ya teman-teman ya. Tapi pas saya mau terbang ke Hong Kong, saya itu dari kota saya mau ke bandara kan naik kereta ya. Saya itu cari yang cepet sih soalnya ya, kalau naik bis itu takut telat lama. Jadi saya itu booking tiket kereta dari Cirebon ke Gambir ya. Itu harus ada sertifikat vaksinnya teman-teman. Untung saya sudah vaksin dan ada sertifikatnya ya. Itu tuh bukan persyaratan utama, tapi nggak tahulah, aneh juga sih. Suka bingung saya itu di Indonesia tuh kok gitu ya. Terus saya itu beli ya, berangkat ya dari Cirebon itu naik kereta ke Gambir, dari Gambir naik bis Damri ya teman-teman. Jadi ke bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Udah deh terbang ke Hong Kong. Jadi seperti itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih and bye-bye.